Hello travelers, ketemu lagi di channel Food and Travel by Tara Firan. Channel yang bisa menjadi referensi kamu untuk info-info seputar dunia kuliner dan dunia traveling. Travelers, Bandung kan selalu menarik ya buat liburan atau buat bisnis. Nah, kali ini saya akan ngajak travelers untuk staycation di Hotel Moxy Bandung. Hotel Moxy Bandung ini adalah hotel bintang 3 yang terletak di kawasan strategis di Bandung di Jawa Dago. Dan hotel ini juga dikelola oleh jaringan hotel terkenal Marriott Bonvoy. Selain karena letak yang strategis ya, berada di persimpangan jalan, juga konsepnya unik. Dan kalau dari lihat di luar, kita bisa ngelihat eksteriornya yang diberikan warna-warna yang cukup ngejreng ya. Ada warna ungu gitu, dan ini menarik perhatian saya juga. Nah, sekarang yuk kita masuk ke dalam. Sekarang saya masuk ke area drop off-nya, dan kalau kita lihat di sini travelers ya, parkir mobil bisa di depan hotel. Tapi jangan khawatir, mereka juga punya tempat parkir mobil atau motor yang berada di area basement. Nah, ini kalau kita masuk dari area drop off pintu depan hotel. Tapi karena saya bawa mobil, jadi saya langsung bawa mobil ke parkiran di basement. Nah, sekarang ikutin saya parkir mobil di area basement. Memang sih kendala dari hotel-hotel di kawasan Dago ini adalah lahan parkir yang terbatas. Tapi untungnya sih Hotel Moxy ini punya lahan parkir di area basement ya. Ya meskipun memang aksesnya agak tidak leluasa ya, karena ya dengan lahan yang sempit mereka harus membagi dengan area parkir. Tapi lumayan lah ya, karena area parkirnya terlindungi dan kemudian cukup banyak slot parkir yang ada di sini. Tapi kalau kita parkir di bawah ini memang harus hati-hati karena area parkirnya cukup sempit. Dari area parkir kita bisa masuk ke lobi melalui akses lift yang terletak di sudut area parkirnya. Memang sih sesuai dengan logonya yang berwarna ungu dan tulisannya cukup stylish. Saya sudah ngebayangin ya, hotel ini memang punya keunikan sendiri dan juga desain yang menarik dan pasti cocok buat anak muda. Nah, kalau kita tidak membawa kendaraan sendiri, artinya tidak perlu parkir, maka kita bisa masuk dari area lobi depan. Dan kalau kita lihat di sini, di sebelah kanannya ada resto sebelum masuk, dan di sebelah kiri adalah area resto juga, tapi area terbuka dan digunakan juga untuk tempat breakfast. Nah, dari area parkir kita masuk dan inilah dia lobinya. Begitu masuk area lobby, saya langsung terkesan ya dengan interior hotelnya. Kalau dilihat sih sebenarnya gayanya gaya-gaya industrial gitu ya. Tapi hotel ini memadukannya juga dengan warna-warna atau sentuhan oldies atau vintage ya. Dan juga jadi semarak karena menggunakan neon warna-warni, juga beberapa pernak-pernik interior khas tahun 80 atau 90-an. Nah, lobbynya sendiri menyatu ya dengan receptionist, juga menyatu dengan area lounge-nya. Ketika pertama masuk, pada saat mau check-in saya agak bingung ya, area resepsionisnya ada di mana. Tapi setelah saya perhatikan ternyata counter untuk check-in berada di kasir untuk lounge-nya juga, jadi dinyatu. Saya udah reservasi lewat online untuk nginep selama 2 malam. Tapi sambil nunggu-nunggu proses check-in berlangsung, saya pengen muter-muter dulu nih. Ada apa sih di area lobbynya, kok kayaknya kelihatannya instagramable banget. Nah, kalau kita perhatikan, jadi area bar ini berada di tengah-tengah ruangan ya, di tengah area lobby ini, dan langit-langitnya tinggi ya. Kalau kita lihat di sini juga ada tangga ini menuju ke lantai 2, tapi nanti kita cek ke travelers ada apa di lantai 2. Memang sih berada di lobi ini kita merasa ya seperti cheerful ya, kemudian santai. Karena suasananya memang ya ceria gini ya, penuh dengan warna-warni yang cerah. Sesuai dengan warna logonya Hotel Moxy ini, warna ungu juga cukup dominan di area lobi, khususnya penggunaan lightingnya. Buat travelers yang pengen ngabisin waktu di hotel, nggak usah khawatir bosen ya travelers, karena di sini ada beberapa aktivitas yang bisa dilakukan. Ada meja biliar, kemudian ada main apa ya namanya, saya lupa. Oh ya, baru ingat, namanya foosball travelers. Kemudian di sini juga ada mesin permainan untuk nangkep boneka dengan koin, dan juga ada photo box yang bisa kita gunakan dengan bayar. Ini konsepnya agak nabrak-nabrak juga sih kalau saya pikir-pikir, terutama penggunaan logo-logo yang menunjukkan kesan ini seperti di sinema atau di bioskop, tapi juga terkesan oldies. Nah, di sini juga ada box telepon yang berwarna merah, ini kan box telepon lama ya, vintage. Oh ya travelers, kalau pengen beli merchandise dari hotel ini berupa mug atau kaos atau hoodie, bisa langsung hubungi reception ya.
Sebelum saya menuju kamar, resepsi mengingatkan bahwa hotel ini tidak menyediakan petugas untuk room service atau layanan room service. Jadi kalau kita ingin pesan makanan dari kamar, kita boleh telepon, nanti akan kita ambil sendiri ke area restoran. Kemudian yang kedua adalah kalau kita membutuhkan minuman, maka kita boleh mengisi ulang atau mengambil minuman langsung di area resto juga. Nah, ini suasana di koridor depan lift ya, dan suasananya masih sama lah dengan suasana di lobi, masih ada lukisan-lukisan, kemudian ada pajangan-pajangan. Ini suasana koridor di latitude di mana kamar saya berada. Meskipun terletak di Jalan Dago ya, di mana kepadatan lalu lintasnya cukup tinggi, tapi ya saya sih nggak terganggu ya, dan saya tidak mendengarkan suara dari jalanan di luar yang masuk ke area koridor ini. Koridor sih cukup tenang dan nyaman. Nah, ini kamarnya ya travelers. Pada saat pintu dibuka masih terlihat gelap, kita harus insert kartu kamar supaya lampunya bisa dinyalakan. Kali ini saya menginap di kamar tipe standar dengan tempat tidur twin berukuran single. Nah, ini suasana pada malam hari ya travelers saat saya masuk ke kamar. Penerangannya sih cukup ya. Dinding kamarnya berupa semen expose dengan warna monokromatik berwarna biru, dan ini memang ya sesuai dengan tema industrialnya. Lantainya dilapisin kayu sehingga tidak terasa dingin pada saat AC dinyalakan. Di antara dua tempat tidur terdapat satu nakas dengan tombol-tombol lampu dan colokan yang cukup banyak. Termasuk juga di sini disediakan room amenities berupa teh, kopi, gula, dan kemudian botol minum dan mug untuk minum. Air mineral disediakan 4, dan kalau kita merasa kurang kita bisa mengambil tambahan air minum di bawah di dekat resto dengan menggunakan jar yang tersedia. Headboardnya berwarna coklat, jadi terlihat kontras dengan suasana dari dinding yang berwarna abu. Tapi ini memang jadi kelihatan menarik ya, karena tidak terlihat seperti monoton. Nah, ada meja bundar dan kemudian kursi kerja yang terlipat dan tergantung di dinding. Jadi kalau kita nggak gunakan, kita bisa simpan dan gantung dinding sehingga ruangan bisa menjadi lega. Tapi kalau kita ingin menggunakan meja kerja dan kursinya, kita bisa membukanya dan kemudian menempatkannya sehingga kita bisa gunakan untuk kerja. Termasuk juga kamar ini kelihatan lega dan simple karena tidak menggunakan lemari. Ada TV ukuran 52 inch dengan channel internasional. Di sini ada juga jendela yang bisa kita buka atau tutup kalau kita lagi santai pengen menikmati suasana di luar atau ingin cahaya matahari masuk ke dalam, kita bisa buka jendelanya, maksudnya buka tirainya, atau menutup tirai bagian luar pada saat kita tidur kalau kita tidak ingin ada cahaya dari luar masuk. Dan ini pemandangan pagi hari ya travelers, di mana dari balik jendela kita bisa melihat city view dan aktivitas masyarakat atau para pengguna jalan di sekitar Jalan Dago. Tapi meskipun gak ada lemari, jangan khawatir travelers. Di sini terdapat disediakan safe deposit box, kemudian slippery, dan kemudian laundry bag. Emang sih travelers kalau ukuran 20 atau 22 meter persegi kamarnya, buat kita bayangin mungkin terasa sempit ya di compare dengan hotel-hotel lainnya. Tapi di sini sih nggak terasa sempit ya, karena hotel ini menggunakan peralatan-peralatan atau furniture yang compact. Kalau pengen cek-cek penampilan ya, ngelihat apakah outfit of the day sudah sesuai dari ujung kaki sampai ujung kepala, boleh berkaca di cermin yang terdapat di sebelah pintu kamar mandi. Nah, sekarang kita menuju kamar mandi ya travelers menggunakan pintu geser. Kamar mandinya didominasi dengan keramik warna putih dan kemudian kombinasi dengan warna abu-abu. Di sini hanya tersedia shower ya travelers, nggak ada bathtub, jadi showernya ini menggunakan tipe handheld dan tipe payung, kemudian juga tersedia air panas dan air dingin. Toiletries juga lengkap ya travelers, mulai dari sabun, sampo, shower gel, hand wash, semua dalam bentuk kemasan botol plastik dengan ukuran besar jadi nggak pelit. Kemudian ada sikat gigi dengan pasta giginya. Nah, yang lain-lainnya tidak tersedia di sini seperti cotton buds atau shower cap. Juga ada handuk mandi, handuk wajah, dan kemudian hair dryer. Koneksi internetnya ya lumayan kenceng lah travelers, selama saya di sini nggak terlalu banyak masalah. Nah, travelers sekarang gimana kalau kemudian baju kita kusut sementara tidak disediakan iron board sama setrikaan di kamar? Jangan khawatir travelers. Di setiap lantai disediakan iron room. Jadi di sini iron room ini berisikan meja setrika dan iron board yang bisa digunakan oleh setiap penghuni kamar. Nah, ruang setrika ini juga bergabung dengan tempat kita mengisi air minum ulang atau refill untuk botol atau jar yang ada di kamar kalau kita butuh tambahan air minum. Travelers tinggal lihat aja sign yang ada seperti ini, H2O, di dinding koridor, dan kemudian akan terlihat iron board dan dispenser untuk mengisi atau refill air minum. Nah, sekarang sudah pagi-pagi travelers, saatnya kita bangun, mulai aktivitas, dan tentu saja menikmati breakfast yang disediakan. Ini suasana lobi di pagi hari ya travelers, nggak ada bedanya sih dengan malam hari,
kecuali sinar matahari yang sudah terlihat dan suasana di luar yang sudah terlihat terang ya dari balik dinding kaca. Suasananya begini terlihat cakep ya travelers, instagramable. Ini bisa jadi spot yang menarik buat travelers yang ingin foto-foto. Area breakfast berada di lobby, ada di restoran, dan ada bagian indoor dan outdoornya. Karena lobbynya juga nggak terlalu gede, jadi space untuk breakfast ini juga nggak terlalu gede ya travelers, tapi penatannya cukup bagus. Sekali lagi saya terkesan sih dengan suasana yang simple tapi juga terlihat menarik di resto maupun di lobby ini. Bagusnya lagi dindingnya menggunakan dinding kaca, jadi kita bisa duduk meskipun di bagian indoor melihat suasana Jalan Dago di sekitarnya. Kalau duduk di indoor konsepnya adalah share table ya travelers, jadi kita bisa gabung atau tamu-tamu yang lain bisa gabung di meja yang sama, atau kalau mau duduk di meja bar juga bisa. Kalau duduk indoor, saya biasa sih duduk di bagian ini ya travelers, karena bisa duduk ngopi-ngopi sambil melihat suasana di balik jendela. Nah ini suasana outdoornya travelers, cakep ya, dengan kembang-kembang dan tumbuhan yang menjuntai dari atas dan lampu berwarna ungu yang terlihat semburat. Duduk di sini kita bisa melihat bagaimana aktivitas di Jalan Dago dan lalu lalang kendaraan. Sekarang kita lihat dulu ya travelers gimana menu-menu breakfastnya. Kalau nggak pengen sarapan dengan nasi, ada mie ayam lengkap dengan kondimennya. Kita self service di sini ya, jadi mie ayam itu sudah direbus dan tinggal kita campur dengan kuah hangat yang tersedia. Melihat donat dengan warna-warni begini pasti menarik ya, terutama buat anak-anak bolehlah jadi pilihan. Pilihan lain adalah cake and pastry yang terdapat di meja display. Ada yang asin, ada yang manis, boleh dipilih. Atau kalau mau ngebakar roti, toast bisa tersedia juga di sini. Toaster dan juga beberapa jam dan pilihan selai atau srikaya untuk topping dari roti kita. Kemudian ada pancake dan waffle dengan aneka topping yang bisa digunakan. Ada fruit salad juga dengan puding. Nah ini bagian manisan, dan di bawahnya di bawah rak ada jamu-jamuan dan kemudian fresh juice dan pilihan susu. Ini pilihan granola dan sereal untuk breakfast. Kopi dan teh juga bisa dibuat self service ya travelers. Ada yogurt juga, kemudian pilihan variasi puding, dan ada sliced fruit atau buah potong yang siap makan. Kemudian kalau ingin makan salad juga tersedia. Untuk menu westernnya ada mashed potato atau pilihan tomato grill. Nah ini bubur ayam dengan kuah kuning. Kuah kuningnya jadi kelihatan seperti kuah soto ya travelers. Lengkap juga kerupuk, sambal, dan ini ada soto ayam. Kebetulan Bandung kan saat saya nginep di sini hujan mulu, jadi kerasa dingin. Nah makan soto ayam anget-anget pagi-pagi itu pasti enak. Ini pilihan ikan sebagai protein, kemudian juga ada kangkung, pilihan untuk sayurannya. Ada bihun goreng juga. Ini chicken wrap buat camilan, rasanya savory. Sebagai dessert ada bubur sumsum. Lengkap juga dong dengan gorengannya, bala-bala dengan cabai rawit. Nah ini menu breakfast hari kedua ya travelers, ada yang berganti terutama makanan utamanya. Kalau tadinya bihun goreng di hari pertama, ini adalah soun goreng pada hari kedua. Kemudian ada capcay kuah, proteinnya berupa ayam jahe. Kemudian ada wonton soup travelers. Nah wonton soup ini saya rekomendasikan harus dicoba travelers ya kalau kebetulan nginap ada menu ini, karena enak banget. Ada lontong sayur juga lengkap dengan kuah santannya dan sayur kacang panjang. Menu breakfastnya sekali lagi simple ya travelers, nggak terlalu banyak variasi, tapi saya suka karena taste-nya dapat, kemudian bumbu-bumbunya juga pas. Sekarang kita coba cek fasilitas gymnya travelers. Oh ya travelers, di sini tidak ada kolam renang ya, karena hotel bintang 3 tidak wajib menyediakan kolam renang. Jadi sekarang kita coba cek area gymnya. Gymnya nggak terlalu besar ya travelers, tapi ya fasilitas lumayan lah ya. Juga di sini tidak ada kids club ya travelers, dan kalau punya anak-anak atau bawa anak-anak, sebenarnya mereka menyediakan meja sudut untuk mewarna dan menggambar. Hotel menyediakan pensil warna dan kemudian kertas lembar gambar yang bisa digunakan anak-anak untuk aktivitas mewarna. Oh ya, di lobi ini ada tangga ya travelers, dan saya penasaran juga apa sih yang ada di dalam tangga ini. Dan kita bisa lihat di sini ya travelers, kita naik tangga, ini tangganya cukup artistik juga ya. Di anak tangganya sih sudah terdapat tulisan-tulisan yang membuat penasaran juga, jadi kita naik ke atas nih. Dan inilah suasana di atas tangga, tepat di atas lobi. Jadi kalau boleh dikatakan ini ternyata tempat bersantai atau tempat aktivitas buat para tamu yang ingin melepaskan rasa stresnya dengan beberapa permainan yang disediakan di sini. Beberapa meja yang disediakan dengan beberapa permainan di atas meja, termasuk juga TV yang bisa digunakan untuk bermain game. Ada Scrabble juga, memain Uno sama teman-teman juga bisa. Sekedar baca-baca buku santai-santai di sini juga menyenangkan travelers. Kalau pengen meeting kecil dengan teman-teman atau pengen space yang lebih private dan lebih tenang, di sini juga sediakan private area.
Sudah tersedia komputer, mesin printer, kalau kita bisa gunakan, kita bisa hubungi resepsionis dan akan dikenakan charge. Kalau travelers ingin ngadain meeting atau workshop, di sini juga tersedia tempat atau ruang untuk meeting dengan kapasitas mulai dari 10 sampai dengan sekitar 20-30 orang ya. Dan tetap ya, meeting area juga didesain dengan menarik, dengan funky. Satu lagi yang nggak boleh travelers lewatkan adalah rooftop bar atau sky roof bar. Letaknya di lantai paling atas, travelers tinggal menggunakan lift untuk menuju ke resto atau bar ini. Namanya Moxie Sky Travelers. Di sini travelers bisa duduk-duduk sambil ngopi atau sambil menikmati makanan pada sore hari menjelang malam ya, sampai dengan malam hari sambil menikmati city view Kota Bandung yang cakep. Di sini juga ada glass floor atau lantai kaca. Kalau travelers punya nyali, travelers bisa berjalan di atas lantai kaca ini dan melihat ke bawah suasana Jalan Dago dengan hiruk-pikuknya. Gimana travelers? Jadi menurut saya sih worth it ya nginap di Hotel Moxie ini. Pertama adalah karena konsepnya fun, dan buat travelers yang punya jiwa-jiwa muda, senang suasana yang meriah, have fun, dan kemudian instagramable, boleh deh pilih menginap di sini. Kemudian juga lokasinya juga strategis. Oke travelers, saya sudah cukup ya. Mudah-mudahan travelers bisa punya gambaran dan juga bisa mendapatkan pengalaman yang seru menginap di Hotel Moxie Dago Bandung. Terima kasih sudah menemani saya, sudah mengikuti video ini dan channel ini. Jangan lupa bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, and comment. Dan silahkan di-share kepada teman-teman atau saudara-saudara yang membutuhkannya. Terima kasih sekali lagi, salam sehat, salam semangat, sampai jumpa. Thank you.